Bagian 11. Kerampokan. Halo, sapaku begitu sambungan telepon terhubung. Rupanya masih punya muka juga ini orang, gumamku. Lydia, tolong mas, mas habis kerampokan, ucap Mas Angga dari ujung ponsel. Suaranya benar-benar terdengar panik. Hah, kerampokan? Kok bisa? Ucapku pura-pura ikut panik. Iya nggak tahu, mobil sama semua kartu ATM dan kredit mas diambil. Untung ponsel mas taruh di saku, ujarnya Mas Angga menjelaskan. Seketika rasanya aku ingin tertawa mendengar kecemasannya. Apa aku berdosa memberi pelajaran pada suami pengkhianat? Tapi mas gak apa-apa kan? Tanyaku pura-pura khawatir. Enggak, mas gak apa-apa. Untunglah mas bisa bela diri, jawab Mas Angga. Pintar sekali kamu berpura-pura mas, padahal aku memang sengaja agar kamu tidak diapa-apakan. Oh, syukurlah kalau begitu, balasku pura-pura merasa lega. Lydia, kamu bisa jemput? Mas gak ada apa-apa lagi, ucap Mas Angga memohon. Halo mas, halo, ucapku pura-pura tidak mendengar ucapannya. Halo, Lydia kamu dengar mas? Tanyanya. Halo mas, aku masih pura-pura tidak mendengar, lalu mematikan ponselnya. Biar saja dia kelelahan jalan kaki dan kehausan. Kenapa juga harus meneleponku? Bukankah Mas Angga bisa menelepon dan minta tolong sama gundiknya? Aku ingin lihat setelah Mas Angga tidak punya apa-apa lagi, apa gundiknya tetap mau menerimanya, menerima barang bekas dariku. Tidak akan kubiarkan mereka seenaknya menikmati harta kekayaanku sepeser pun. Aku tersenyum puas membayangkan lelaki itu kepayahan berjalan dan juga kehausan. Aku tengah melihat ke arah luar jendela setelah Mas Angga tadi menelepon. Tidak lama setelahnya pintu ruangan kerjaku diketuk. Iya masuk, ucapku. Maaf bu, ada yang mau ketemu ibu. Aku sudah melarangnya karena belum bikin janji sama ibu, ucap Renita sekretarisku takut-takut. Tak apa, suruh saja masuk, jawabku santai, karena aku tahu siapa yang datang. Baik bu, balas Renita. Lalu kemudian ia pun keluar. Setelahnya masuklah seorang laki-laki suruhanku. Bagaimana? Tanyaku langsung begitu melihat Raka masuk ke ruangan. Beres, balasnya santai sembari membentuk tangannya dengan tanda oke. Mobilnya sudah kamu simpan di tempat aman? Tanyaku lagi. Pokoknya kamu tenang saja, semuanya aman terkendali. Dan ini dompet dan semua isinya. Raka menyerahkan dompet Mas Angga kepadaku. Aku tersenyum merasa puas dengan kerjanya. Lagian buat apa sih? Lo pakai nyuruh gue ngerampok suami, lo sendiri emang kagak bisa minta baik-baik, celetuk Raka, yang juga sekaligus temanku. Memang penampilannya sedikit urakan, tetapi hatinya baik. Udah, kamu tenang aja, semua resikonya gue yang tanggung, jawabku. Raka hanya mendesah dan menghela napas mendengar jawabanku. Ini ucapan terima kasih gue, ucapku seraya menyerahkan sebuah amplop warna coklat. Raka terlihat ragu untuk menerimanya. Udah, terima aja. Insya Allah uangnya halal. Bukan sebagai jasa upah buat lo karena udah bantuin gue, tapi ini buat anak lo, ucapku meyakinkan. Raka hanya tersenyum. Benar ya, ini bukan upah jasa karena gue udah bantuin lo? Iya, jawabku. Soalnya gue kagak mau ngasih makan atau mainan ke anakku bini gue dengan uang dari hasil gak bener, ucap Raka, yang seketika membuat hatiku terenyuh. Meski penampilannya seperti preman, tapi hatinya berbanding balik. Aku pun tersenyum mendengar penuturannya. Kalimatnya benar-benar menyentil hatiku. Ya udah, gue cabut dulu. Kalau ada apa-apa jangan sungkan hubungi gue, ucap Raka sebelum pamit pergi. Aku hanya mengangguk kecil. Kak, panggilku saat ia akan membuka pintu. Raka pun kembali menoleh. Titip salam buat anak lo, ucapku yang dibalas Raka dengan acungan jempol. Setelah Raka pergi, aku memeriksa dompet Mas Angga. Selama pernikahan aku jarang memeriksa dompetnya, bahkan nyaris hampir tidak pernah karena itu merupakan benda privasinya. Uang tunai dalam dompet Mas Angga lumayan juga.
Ini pasti persiapan buat gundiknya itu. Kalau sewaktu-waktu ia minta uang, dan Mas Angga belum sempat ke ATM. Aku segera memindahkan lembaran-lembaran uang berwarna merah tersebut ke dompetku, juga mengeluarkan beberapa kartu ATM milik Mas Angga. Aku harus segera memblokir atau mengalihkan tabungan tersebut ke ATM-ku sebelum Mas Angga mengurus semuanya. Saat akan mengeluarkan kartu kredit dari dompet Mas Angga, tiba-tiba sebuah foto terjatuh. Aku pun segera memungutnya. Ternyata itu adalah foto kami bertiga saat tengah liburan bersama. Betapa bahagianya keluarga ini sebelum datangnya orang ketiga. Hatiku merasa begitu sedih melihat foto tersebut. Semuanya hanya tinggal kenangan dan mungkin tidak akan lagi terulang indahnya kebersamaan itu. Aku kembali memasukkan fotonya ke dalam dompet, tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan dan kenangan. Aku harus menaruh dompet ini di tempat yang aman, jangan sampai ketahuan. Selesai mengeluarkan semua isi dompet Mas Angga, aku segera pergi keluar untuk mengurus pemblokiran kartunya. Mudah-mudahan bisa. Tanpa membuang-buang waktu, aku segera pergi ke bank karena sebentar lagi jam istirahat. Begitu sampai di bank, ternyata antriannya cukup panjang hingga terpaksa aku harus menunggu setelah jam istirahat. Beruntung pihak bank bisa memblokir dan memindahkan sisa saldonya yang terbilang fantastis tersebut ke nomor rekening cadanganku. Meski sempat mengalami kesulitan dan akhirnya urusan ini selesai juga. Aku tersenyum lega saat keluar dari bank. Tidak sia-sia aku menunggu selama beberapa jam. Jika akhirnya hasilnya bisa membuatku tersenyum lebar. Aku pun gegas kembali ke kantor. Ponsel sengaja kumatikan karena tidak ingin Mas Angga kembali meneleponku. Sebelum kembali ke kantor, aku terlebih dahulu singgah membeli makanan untuk makan siang. Meski tadi pagi hati sempat patah, akhirnya aku bisa tersenyum meski masih menyisakan patah. Waktu terus beranjak tanpa terasa sebentar lagi pulang. Tetapi pekerjaan masih banyak yang belum kuselesaikan, dan akhirnya aku memilih pulang terlambat. Aku melirik jam yang melingkar di pergelangan tangan, pukul sudah menunjukkan pukul 6:20. Semua karyawan sudah hampir semuanya pulang. Hanya ada beberapa yang memilih untuk lembur. Aku pun segera membereskan berkas-berkasnya dan bersiap untuk pulang. Saat keluar dari ruangan, kulihat Satya masih sibuk berkutat dengan layar monitornya. "Satya, saya pulang duluan," ucapku. Meski sebagai CEO tak lantas membuatku seenaknya, justru sebaliknya aku harus menunjukkan rasa empati yang tinggi. "Baik, Bu, hati-hati," jawabnya. Aku pun tersenyum dan memberi semangat kepadanya. Lalu melangkah menuju parkiran. Sembari berjalan, aku menghela napas. Perjalanan hari ini benar-benar begitu melelahkan. Menguras tenaga juga pikiran. Aku tidak tahu apa kabarnya Mas Angga hari ini setelah berani berkhianat dan ketahuan rupanya ia masih punya muka untuk meminta bantuan kepadaku. Sudahlah, untuk apa aku memikirkan laki-laki seperti itu? Aku pun gegas pulang dan ingin segera beristirahat. Tiba di rumah, suasana nampak sepi. Sepertinya Mas Angga tidak pulang ke sini. Syukurlah kalau begitu. Aku pun terus melangkah menaiki anak tangga menuju kamar di lantai atas. Perlahan aku menekan handle pintu. Saat pintu terbuka, mataku tertuju pada sesuatu yang membuat hatiku kembali geram.